Halo, jumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang iklan dengan tema menyapa lewat iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkaitan dengan iklan. Apakah mengiklankan diri kita sendiri, mengiklankan barang, jasa, atau produk dalam satu perusahaan agar lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat. Nah, coba perhatikan iklan-iklan berikut ini. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi iklan, slogan, dan poster, dan bagaimana menyimpulkan isinya. Langsung saja kita akan bahas di sini saja. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat iklan, slogan, dan poster. Kita mulai dengan pengertian. Pengertian iklan. Iklan adalah satu, bentuk informasi. Yang kedua, dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau perusahaan. Yang ketiga, berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa dengan bahasa persuasif. Dan yang keempat, ditujukan kepada masyarakat umum. Jadi, pengertian iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa dengan bahasa persuasif dan ditujukan kepada masyarakat umum. Maksud dan tujuan iklan dibuat adalah untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan atau mengikuti imbauan yang disampaikan. Berikutnya adalah pengertian slogan. Slogan adalah satu, perkataan atau kalimat pendek yang bersifat persuasif atau memengaruhi. Yang kedua, digunakan sebagai tuntunan prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, atau yang lainnya. Yang ketiga, sering disebut mutu atau semboyan. Dan yang keempat, penyajian lebih mengutamakan kepadatan makna atau arti dan hemat kata-kata. Jadi, yang dimaksud slogan adalah kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan prinsip utama dari suatu perusahaan, organisasi, atau lainnya, mutu atau semboyan, yang penyajiannya lebih mengutamakan kepadatan makna atau arti dan hemat kata-kata. Contoh, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. 2. Tiada hari tanpa prestasi. Yang ketiga, menggenggam dunia dengan literasi. Selanjutnya adalah pengertian poster. Poster adalah satu, plakat, yaitu berupa gambar dan kata-kata. Yang kedua, dipasang di tempat umum, misalnya di tepi perempatan jalan, di tepi jalan utama, di pagar gedung tertentu, di tembok pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, isinya hampir sama dengan iklan, yaitu memberitahukan ide, hal baru atau penting untuk diketahui masyarakat. Yang keempat, mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata dengan warna yang menarik. Yang kelima, menggunakan kalimat persuasif yang singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Jadi, yang dimaksud poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum untuk memberitahukan ide atau hal baru dan penting kepada masyarakat dan mengandalkan perpaduan kata serta gambar dan warna yang menarik dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Perlu kalian ketahui bahwa berdasarkan pengertian iklan, maka slogan dan poster juga termasuk iklan. Namun, ketiganya memiliki perbedaan dalam penyajiannya.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan iklan, slogan, dan poster. Tujuan iklan, slogan, dan poster: 1. Menarik perhatian. Yang kedua, memberitahukan informasi atau produk, baik jasa maupun barang tertentu. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat akan kebenaran sebuah informasi, produk, atau jasa tertentu. Dan yang keempat, membujuk atau mempengaruhi atau mendorong masyarakat konsumen sehingga tertarik untuk membeli atau menggunakan atau melakukan sesuatu, baik produksi, jasa maupun himbauan yang ditawarkan. Adapun manfaat iklan, slogan, dan poster, secara umum iklan, slogan, dan poster memiliki manfaat: 1. Produk atau jasa yang ditawarkan akan lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, meningkatkan penjualan produk atau jasa. Tentunya keuntungan menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Dan yang keempat, sebagai reminder atau mengingatkan konsumen agar selalu menggunakan produk atau melakukan hal tertentu seperti yang diiklankan. Sedangkan secara khusus, bagi beberapa pihak, iklan, slogan, dan poster bermanfaat. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial, iklan digunakan untuk menawarkan barang atau jasa. Dan yang kedua, bagi dunia perkantoran atau lembaga tertentu, iklan digunakan untuk mendapatkan karyawan. Sedangkan bagi pemerintah, dinas kesehatan, BNN, dan lembaga non-komersial lainnya, iklan digunakan untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan bagi perorangan, iklan digunakan sebagai sarana membeli atau menjual produk tertentu, misalnya menjual atau membeli barang secara online. Dari sekian fungsinya, iklan memiliki kesamaan umum, yaitu sebagai sarana untuk mengomunikasikan pesan, baik bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Nah, generasi hebat Indonesia, kalian sudah paham bukan tentang bagaimana mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster. Sekarang kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu bagaimana menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Langsung saja, tetap di sini. Menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Untuk menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster, terlebih dahulu kita perlu memahami unsur-unsur sebuah iklan yang merupakan penjabaran dari tujuan iklan, fungsi iklan, dan langkah menyimpulkan isinya. Unsur-unsur iklan. Selain komunikatif, agar mudah dipahami masyarakat konsumen, iklan yang baik perlu memperhatikan unsur-unsur, yaitu yang pertama, menyebutkan nama produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh, Icu Swan Burger, dibutuhkan karyawan. Excellent, lembaga kursus bahasa Inggris. Gaya, penjahit aneka gaun pesta dan pengantin, dan lain-lain. Yang kedua, gambar produk yang ditawarkan, dibuat semenarik mungkin. Yang ketiga, kalimat berisi identitas pembuat iklan, nama dan nomor telepon atau identitas perusahaan beserta alamatnya. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan pembuat produk atau lembaga yang mengiklankan barang atau jasa benar-benar ada. Contoh, hubungi Kerupuk Rambak Anugrah Jaya, Jalan Hamid Rusdi 3, nomor 203, Malang. Telepon 0341 345 321. Yang keempat, kalimat fakta tentang produk dan kata kunci produk. Misalnya, kandungan obat, nutrisi makanan, kegunaan, aturan atau takaran pemakaian, masa kadaluarsa, dan lain-lain. Contoh, kandungan obat, paracetamol, dextrometropan, dan lain-lain. Efek samping, expired Juli 2024. Yang kelima, kalimat persuasif. Kalimat persuasif bisa berisi keunggulan atau keistimewaan produk. Tujuan untuk mengajak, membujuk, mengimbau, dan memengaruhi calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kadang-kadang menggunakan kalimat slogan dan gaya bahasa yang menarik. Contoh, gigi sehat ya pure den,
menggenggam dunia lewat literasi. Yang keenam, harga produk atau jaminan gaji dan fasilitas yang diperoleh jika penawaran jasa. Hal ini penting agar konsumen tidak merasa tertipu. Contoh, gaji pokok UMR ditambah insentif dan uang makan. Burger original 20.000 dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi iklan. Berdasarkan tujuannya, iklan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi informasional, yaitu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk dan berbagai manfaat yang mereka peroleh. Contoh, ingin hidup sehat di masa pandemi, ikuti 7M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, makan yang sehat, dan melaksanakan vaksin. Contoh yang kedua, ME, multivitamin dengan kandungan vitamin E 200, cocok untuk Anda yang bekerja di bawah sinar matahari, menjaga kulit tetap lembab dan tidak keriput. Fungsi iklan berikutnya adalah fungsi transformasional, yaitu berusaha mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, dan teknik mencapai sukses. Contoh, belajar bahasa Inggris di lembaga kursus Excellent, 3 bulan dijamin berbahasa Inggris lancar. Kunjungi gerai Suci Wayuni, makan mewah dan bergizi, harga ekonomis. Generasi Muda Indonesia, kita sampai pada pembahasan tentang langkah-langkah menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Simpulan merupakan akhir sebuah pendapat atau pendapat akhir yang dirumuskan berdasarkan rincian kalimat pada teks yang dimaksud. Jadi, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster adalah menentukan pendapat akhir tentang informasi yang terdapat dalam teks iklan, slogan, dan poster. Langkah-langkahnya, yang pertama, bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan. Yang kedua, temukan ide pokok dalam teks iklan. Yang ketiga, kenali jenis dan tujuan iklan. Dan yang keempat, susunlah pernyataan-pernyataan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Untuk memperjelas pemahaman kalian tentang menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster, simaklah contoh berikut ini. Demikian tadi pembahasan kita tentang mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster serta menyimpulkan isinya. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Tetap semangat!